Syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait rumah ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kemudian istiqamah di jalan beliau, insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini, juga keluarga kita di rumah, wabil khusus sahibul bait di rumah ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di pertengahan Dzulqa'dah. Kalau tak salah kemarin Jumat 17, Sabtu 18, Minggu 19, 20, 21 Dzulqa'dah. Ya, termasuk adalah bulan haram. Oleh karena itu mari kita kejar terus kekurangan-kekurangan kita dalam hidup ini, terutama dalam beramal ibadah. Karena kita tidak tahu, kata pesan Imam Al-Ghazali, ya, amalan mana yang akan dinilai atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, yang tentunya itulah penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan syafaatul daripada Rasulullah, kita semua sekali lagi saya katakan akan mendapatkan pertolongan daripada baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena saya dengar tadi ada naskom band di sini, ya, nas kombinasi band. Mungkin nak dilanjutkan nanti nih, baru sekali lagi tarik. Jadi tak apalah lama-lama. Ya, kita ini harus dari dasarnya atau dari awalnya memang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dari mulai bahkan ketika kita memilih pasangan hidup harus mengikuti syariah. Ya, mencari suami, mencari istri, ataupun kita orang tua mencarikan calon menantu, baik itu menantu laki-laki ataupun menantu perempuan, harus dicarikan yang pertama sesuai dengan agama. Ya, satu akidah. Kemudian kalau bisa dicari lagi lebih baik lagi. Karena kita memilihkan anak kita ini pasangan hidup. Begitu juga ketika sudah membina rumah tangga, ketika seorang ibu dikaruniai seorang calon anak, maka juga seorang ibu itu hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan anak dalam rahimnya ini, ya, bisa dia mendengar apa yang terjadi di luar sana. Maka agama mengatakan sering kita membaca Al-Quran, sering berzikir. Apa yang biasanya dilakukan oleh ibunya itu anak merekam dari dalam rahimnya. Begitu juga ketika kita sudah melahirkan, maka dari awal mengikuti sunnah. Dari mulai kita dilahirkan ataupun kita melahirkan, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ikuti syariat Islam sampai kita mati. Sunnah-sunnah itu harus kita istiqomahkan. Karena kata para ulama, hukam mengatakan al-istiqomah khairum min alfi qaram. Ya, apa itu sunnah-sunnah yang hari ini sudah jauh ditinggalkan? Ketika kita menerima kelahiran seorang anak atau kelahiran seorang putra maupun putri, bahkan menerima kehadiran seorang cucu dari anak-anak kita, itu dilakukan sunnah-sunnah berdasarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena sudah bawa sahabat itu sunnah, dari kecil sudah dilakukan sunnah Rasulullah. Apa yang pertama sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita menerima kelahiran anak, maka tanggung jawab orang tua, wabil khusus ayahnya, kalau tak ada ayahnya atoknya, pokoknya walinya lah, dari pihak laki-laki, mengajankan anak. Ya, mengajankan anak di sebelah kanan, sebelah kiri diiqamahkan. Ya,
Walaupun anak awak tu lahir di rumah sakit, menunggu persalinan, ya, maka kalau bisa jangan sampai kita sepele dengan sunnah ini. Karena banyak hari ini kita orang menyepelekan ini. Banyak kita tidak tahu. Memang ada pasti. Anak tidak lagi diajankan oleh orang tuanya. Ya, mungkin sogan karena kebetulan istrinya melahirkan di rumah sakit non muslim. Takut nanti semacam apa begitu. Banyaklah. Ya. Kenapa anak diajankan oleh kata Rasulullah? Supaya pertama kali yang didengarkan anak itu tak ada suara lain kecuali kalimat tauhid, kecuali kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Anak merekam pertama kali kaset yang kosong ini, kertas yang putih ini terdengar, tertancap di telinganya adalah kalimat tauhid. Makanya hati-hati kita kalau anak kita lahir di klinik non muslim atau di rumah sakit, ya. Jangan sampai besok, apalagi di Medan itu banyak rumah sakit non muslim, rumah sakit ibu dan anak banyak non muslim. Ya, begitu lahir anak awak entahkah operasi sesar atau operasi Oscar, operasi ke normal, ayahlah mau datang. Tahu loh hang tu kan? Walaupun polan-polan terdengar alunan lagu yang berhubungan dengan agama orang tu. Helikopter, kadang-kadang naik baik. Jadi hati-hati kita. Karena sejak dini